Generation, jumpa lagi dengan saya ya Mas Yoyo sing pinter matematika dalam video pembelajaran matematika nggak bikin pusing. Oke adik-adik yang di rumah, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tidak pernah bosan ya dengerin Mas Yoyo mengajar. Oke, pada video kali ini Mas Yoyo akan membahas materi tentang teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras ini lupa kasih judul nih. Oh, ini ada judulnya di sini rupanya. Ya, teorema Pitagoras untuk segitiga istimewa. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Ini kelas 6 SD juga zaman sekarang udah ada ya. Misalnya kayak gini. Nah, kalau misalkan Mas Yoyo punya segitiga, wah segitiganya bergelombang. Oke, anggap aja segitiganya bagus ya. Misalkan Mas Yoyo punya sisi ini A, ini B, ini C. Nah, maka rumusnya gimana adik-adik? Rumusnya yang pertama, sisi yang paling panjang di situ C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang ditanya A berarti sisi yang pendek ya. Berarti A kuadrat sama dengan yang paling panjang C kuadrat ini dikurangin B kuadrat. Kalau yang ditanya B gimana? Kalau yang ditanya B berarti B kuadrat sama dengan tetap yang paling panjang C kuadrat dikurangin A kuadrat. Oke, dikasih contoh ya, contoh misalnya. Misalkan contohnya, contohnya ambil gambar ini, misalnya A-nya itu adalah 3, kemudian B-nya itu adalah 4, maka berapa C-nya? Nah, sesuai rumus berarti di sini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 itu langsung masukkan angkanya ya, langsung masukkan angkanya, berarti ini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16, berarti C pangkat 2 sama dengan 25, maka C sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 berapa? Akar 25 berarti 5. Nah, gimana adik-adik? Mudah-mudahan ngerti ya. Oh Mas, kok rumusnya banyak banget sih? Oke, sekarang Mas Yoyo coba sederhanakan. Karena sesuai dengan judulnya, di situ matematika nggak bikin pusing. Nah, matematika nggak bikin pusing, berarti Mas Yoyo coba sederhanakan ya. Gimana cara menyelesaikan ini? Oke, gini adik-adik. Kan segitiga siku-siku kan selalu begini ya. Segitiga siku-siku, nih siku-siku nih. Nah, oke. Dan yang diketahui itu selalu dua sisi. Tapi kalau Mas Yoyo yang mengerjakan diketahui satu sisi itu bisa adik-adik. Nah, ini misalkan ini 3. Nah, berapa sih sisi yang di sini? Berapa sisi yang di sini? Nah, lihat di sini ada pola. Ada pola ya, ada pola, namanya pola. Ada pola bagian pertama. Itu kalau ada 3 sisi, ini sisi yang paling pendek, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Nah, ini misalkan sisi yang terpendek itu adalah 3, dan wajib ganjil ya, adik-adik, harus ganjil 3, 5, kemudian 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Pokoknya ganjil. Nah, cara menghitungnya gimana? Oh, gampang nih. 3 kalau dipangkatin 2 nih, 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. 3 pangkat 2 itu 9. Nah, berarti ini diisi dengan angka, pokoknya selisihnya 1. Kalau dijumlahkan harus 9. Berapa? Ini 4 dengan 5. Kalau gitu sisi yang terpendek berapa di sini? Sisi yang terpendek 4. Nah, yang terpanjang berapa? 5. Nah, oke, ini pertama. Sekarang kalau misalkan Mas Yoyo punya sisi yang terpendek 5. Kalau sisi yang terpendek 5, gimana tuh?
Saya tulis di sini ya, ini yang terpendek, ini urutan kedua, ini urutan ketiga misalnya. Kalau ini 5 misalnya. Nah, 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. 25 itu, nah ini pokoknya selisihnya harus 1. Nah, selisihnya harus 1. Yuk, ini isinya berapa? Ini isinya berapa? Kalau ditambahkan, hasilnya sama dengan 25. Berarti jawabannya adalah 12 dan 13. Nah, oke, gimana adik-adik? Mudah kan pakai pola seperti ini? Nah, nanti tinggal kalau sisi yang terpendek misalkan di sini 7 pangkat 2 berapa? 49. Berarti 49 itu berapa tambah berapa? 24 ditambah 25. Gimana adik-adik? Beres kan? Oke, kita coba latihan soal ya. Kita coba latihan soal. Oke, mana ini soalnya nggak muncul? Yuk, bismillah soalnya muncul. Nah, soalnya muncul. Oke adik-adik, kalau tadi sudah ada pola 1, 2, 3, 4, pola 3, kemudian 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, terus ada satu pola lagi, ya, ada satu pola lagi, ini mutlak polanya seperti ini, ya, pola yang kedua. Pola yang kedua, cukup ingat-ingat aja adik-adik. Ini polanya adalah 8, 15, 17. 8, 15, 17. Nah, 8, 15, 17. Nah, ini nggak jelas ya. 8, 15, 17. Oke, di sini ada segitiga, ya, ada segitiga siku-siku nih. Yang diminta berapa panjang AD? AD-nya berapa di sini? AD-nya berapa? Nah, kalau pakai cara biasa, kalian itu kalau cara biasa berarti kalian wajib menghitung berapa AC-nya. Wajib menghitung berapa AC-nya. Kalau cara biasa. Tapi kalau pakai pola, oh, nggak perlu. Nggak perlu, Dek. Ini kan sudah ketahuan ini 8. Nah, 8, kalau dia 8, sisi yang paling panjang adalah 17. Maka kalau gitu ini jawabannya adalah 17 tanpa kamu menghitung. Berarti B. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan? Oke, sekarang kita coba yang AC-nya berapa walaupun tidak ditanyakan, tetapi kita coba jawab adik-adik. Nah, di sini ada 9, ada 12. Berapa AC-nya? Nah, jawabannya gampang. Ya, kamu boleh aja pakai Pythagoras, boleh ya. AC, coba kita hitung. Berarti kan AC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Sama dengan berapa ini? Ayo, berapa nih? 81 ditambah 144. Ayo, yang bisa semuanya mencoba. 81 ditambah 144 berapa? Berapa ya? Yuk coba kita hitung. 1 ditambah 4 ini 5 berarti. 5. Kemudian 8 ditambah 4 ini 12 berarti 225. Kalau begitu AC-nya adalah akar 225 berapa? Berarti akar 225 adalah 15. Berarti sesuai ya? Ya, sesuai. Nah, sesuai. Oke, sekarang kalau kita pakai pola Magasing tadi ya. Pakai pola kan kita tadi ada ketemu 3, 4, 5. 3, 4, 5 tuh. Nah, ternyata di situ ada 9. Ada 9, di sini ada 12. Ini berapa? 9 dapat dari mana, Mas? Ini 9 nih. Yang ini 9. Ini 12. Sisi yang paling pendek 9. Oh. Ini kan gampang sebetulnya. Ini dikalikan 3. Maka kalau ini kalikan 3, ini kalikan 3 semua. Yang ini kalikan 3 juga, otomatis 15. Oke, ketemu. Ya, cocok juga sama. Gimana adik-adik? Mudah kan? Oke, kita coba lanjut ya. Oke. Baik adik-adik. Yuk kita coba tebak ini.
Ini soal ujian nasional ya, sesungguhnya ini soal ujian nasional. Perhatikan ukuran-ukuran segitiga berikut. Nah, intinya kalian diminta mana yang segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku berarti kan ini keterangannya siku-siku ya. Kalau dia siku-siku berarti dia wajib Pitagoras. Pitagoras. Nah, kalau kalian pakai rumus capek kan? Kalian coba hitung-hitung kan di sini. Ini 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, betul nggak hasilnya itu nanti akarnya, kalau diakarin hasilnya 6. Kan gitu. Tetapi kalau pakai Magassing, kalian tidak perlu mengakarkan, tidak perlu pangkat-pangkat. Cukup kita lihat. Nomor 1, 4, 5, 6. Oh, nggak ada karena polanya 3, 4, 5. Berarti salah ya, nomor 1 salah. Setiap jawabannya ada angka satunya salah. Berarti A salah, B salah. Oke, sekarang nomor 2. Yang kedua itu 17, 15, 18. Ada nggak tadi? Oh, ada. 8, 15, 17. Ada ya polanya tadi. Berarti jawabannya ini berarti betul. Kemudian 8, 10, 12. Ada nggak di pola? Nggak ada ya. Tapi Mas, kan mungkin saja itu di apa namanya ya, kelipatannya. Tapi kan nggak cocok juga. Coba kalau kita isi 8, ini sisi yang paling pendek, ini 10, ini 12. Nah, kan nggak cocok ya, salah. Berarti ini salah. Setiap jawaban yang ada angka 3-nya salah. Kalau gitu jawabannya adalah D. Gimana adik-adik? Mudah kan? Tapi sekarang coba kita uji. Nah, itu 3, apa namanya, 25, 7, sama 24. Sisi yang terpendek itu 7. Yang terpendek 7, ingat. 7 kalau dipangkatin 2 itu 49. 49 itu berapa? Berarti 24 ditambah 25. Selisihnya 1. Ada nggak di situ? Ada. Berarti kalau gitu pernyataan 4 betul. Oke, gimana adik-adik? Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adik-adik. Ini kalau kamu kerjakan ya, kalau kalian kerjakan pakai rumus yang pangkat 2 tuh, ini bakalan lama nih. Ya, ini repot karena nanti kalian mesti pakai perbandingan. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba tulis nih, KL. KL tuh kan berarti alas ya. Dari sini sampai ke sini, ini berapa sih? 25. 25. Kemudian KM, KM, KM 20. Ini 20. Yang diminta adalah panjang MN. Nah, ini berapa nih? Yang ini ya. Oke. Kalau pakai cara biasa kan kamu mesti tahu nih sisi ML-nya itu berapa. Tapi kalau pakai pola yang tadi itu, yang pakai Magassing, kamu nggak perlu. Ya, nggak perlu seperti itu. Cukup, ini kan mudah nih. Ya, sisi nomor 2-nya 20 ya. Nomor 2-nya 20. Yuk. Ini kan berarti sisi terpendek kita nggak tahu berapa. Sisi tengahnya itu tengahnya itu ini jadi kalau segitiga KNM berarti ya segitiga KNM, ini sisi yang pertama, sisi yang terpendek, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti kalau segitiga KNM yang terpanjang itu adalah 20. Nah, ini 20. Yang terpendek kita nggak tahu, ini nggak tahu. Yuk kita kembali ke pola dasar. Pola dasar itu kan 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Oh, kalau gitu kan berarti sesungguhnya ini sama dengan dikalikan 4. Nah, ini sama dengan dikalikan 4, berarti 16. Yang ini kalikan 4, berarti 12. Kalau begitu jawabannya berapa? 12. Oke, adik-adik. Gimana? Mudah kan? Nah, pokoknya ikuti terus ya video pembelajaran dari Mas Yoyo Primagama. Pokoknya Mas Yoyo tidak pernah mempersulit kalian ya, pokoknya ingin mempermudah kalian. Jangan lupa like, subscribe ya adik-adik, kemudian komen juga boleh, request materi juga boleh, ntar Mas Yoyo bantu penjelasannya. Oke, cukup dulu ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada video pembelajaran berikutnya. Salam semangat.
Primagama bimbelnya Indonesia.